Cara mengatasi masalah ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Nah, sistem ekonomi ada 4 sistem ya. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, nanti yang kedua ada sistem ekonomi terpusat, ada sistem ekonomi pasar, dan ada sistem ekonomi campuran. Kita lihat yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Ini sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat yang masih menganut cara-cara yang tradisional ya. Dalam sistem ekonomi tradisional, ini masyarakatnya atau perekonomian ini memiliki ciri sebagai berikut. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Artinya memang ini adanya karena turun-temurun dari nenek moyangnya ya. Modalnya sedikit. Lalu pertukaran umumnya dilakukan dengan cara barter. Kemudian belum mengenal adanya pembagian kerja. Artinya mereka akan bekerja bersama-sama. Lalu terikat akan tradisi. Adat istiadat tradisi masyarakat setempat itu sangat kuat. Kemudian tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, karena mereka akan menjaga tanah mereka agar selalu subur untuk kegiatan produksi tetap berlangsung ya. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional kita bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama, pada kebaikannya, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen ya. Jadi produsen nih. Kemudian kebaikan yang kedua, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Lalu ketiga, sistem pertukaran atau barter. Dengan sistem pertukaran atau barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Oke, tadi itu kebaikan dari sistem ekonomi tradisional. Yang berikut keburukan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada kerjasama antara individu dan masyarakat. Mereka umumnya berjalan ya termotivasi untuk membuat kebutuhan mereka masing-masing ya. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Ini terjadi ketika masyarakat dalam perekonomian tradisional itu akan bertransaksi ya, yang memang benar-benar ingin membutuhkan satu barang tertentu bisa ditukar dengan barang yang mereka miliki ya. Kemudian yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Nah, karena mereka masih cara tradisional, mereka belum mampu memperhitungkan ya jumlah barang yang mereka butuhkan untuk kurun waktu tertentu. Lalu sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan ya. Ketika terjadi barter antara satu barang dengan barang yang lain itu ada kecenderungan kesulitan kita melakukan ukuran yang tepat. Kadang-kadang mereka berdasarkan kesepakatan biasanya saja dan menganggap semuanya itu berlangsung dengan cara sejujur-jujurnya ya. Itu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Di sini peran pemerintah sangat dominan sehingga peran masyarakat atau pihak swasta ini kecil ya. Ciri-ciri dalam sistem komando atau sering juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat ya atau sosialis kalau berdasarkan ideologinya. Alat dan sumber daya produksi itu dimiliki dan dikuasai oleh negara. Ini sepenuhnya hampir ya sebesar-besarnya itu dikuasai oleh negara. Lalu rakyat ini tidak bebas memilih pekerjaan. Pemerintah cenderung mengatur pekerjaan untuk masyarakat. Kemudian kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Terus ciri. Kemudian kebaikan dan keburukannya. Kebaikan sistem ekonomi komando, yang pertama, pemerintah
bertanggung jawab penuh dalam perekonomian ya. Kemudian yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara si kaya, orang kaya dengan yang miskin. Lalu yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata dan mudah melakukan pengendalian harga ya. Itu yang menjadi kebaikan dalam perekonomian terpusat atau komando. Keburukannya, yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi daya kreasi tidak berkembang. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Yang berikutnya, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi itu sebagian besar itu banyak dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri sebagai berikut: semua sumber produksi itu menjadi milik masyarakat atau swasta. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah perannya adalah membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan perekonomian. Lalu masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian, dalam ekonomi pasar itu akan timbul persaingan dalam masyarakat. Mereka yang bekerja dengan giat tentunya akan lebih sejahtera ya. Yang berikutnya, setiap kegiatan ekonomi itu didasarkan atas pencarian keuntungan ya. Lalu kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ya, ciri sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini ada kebaikan dan keburukannya. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Sedangkan keburukannya itu akan menimbulkan, yang pertama akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara masyarakat ya. Kemudian tidak akan terdapat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin terpuruk. Kemudian yang ketiga, menimbulkan monopoli. Mereka akan berkonglomerasi ya, sehingga membentuk kelompok-kelompok dan akan menjadi menguasai perekonomian dan akan memonopoli perekonomian. Lalu yang keempat, terdapat eksploitasi sumber daya manusia. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Mereka cenderung karena menguasai sumber daya alam, cenderung akan mengambil sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan ekonomi. Orientasi dalam ekonomi campuran ini berorientasi pada sistem pasar juga dilakukan oleh beberapa negara ya. Ciri dalam sistem ekonomi campuran, yang pertama adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian pihak swasta juga ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Kebaikannya, sektor perekonomian pemerintah dan swasta terpisah secara jelas, di mana pemerintah mengelola perekonomian untuk kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan swasta mengelola bagiannya tersendiri. Fluktuasi harga ini dapat dikendalikan, harga milik perorangan diakui, dan pemerintah mendorongnya untuk masyarakat ikut maju ya. Keburukannya, jika pemerintah mendominasi akan timbul etatisme, itu menekan masyarakat, menekan swasta dan sebagainya.
Jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli. Monopoli itu akan merugikan masyarakat. Oke, lalu sistem ekonomi Indonesia itu seperti apa? Di Indonesia menyebutnya dengan sistem ekonomi kerakyatan. Basisnya adalah berdasarkan atas demokrasi ekonomi, ya. Lalu apa itu demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi ini menunjukkan arti bahwa produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat. Dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Di Indonesia, sistem ekonomi ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta GBHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi Pancasila. Lalu, dalam penerapannya, sistem demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia ini ada ciri positif dan ada ciri negatif, ya. Yang positif, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang memproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai jati hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Bumi, air, yang ketiga, ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber kekayaan dalam keuangan negara digunakan untuk pememakatan lembaga pemasyarakatan perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang keenam, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Lalu yang ketujuh, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, potensi dan inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan ciri negatifnya, yang pertama yang harus dihindari adalah sistem private liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lainnya. Kedua, sistem etatisme, yakni negara yang serta aparatur ekonomi itu bersifat dominan, mendesak, mematikan, menekan, ya, potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang harus dihindari yang ketiga itu adalah monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi dalam suatu kelompok. Oke, jadi itulah cara-cara mengatasi masalah ekonomi dengan sistem ekonominya masing-masing, tergantung negara yang bersangkutan, mana yang pas untuk pengelolaan negaranya dalam mengatasi perekonomian di negaranya. Oke anak-anak, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.